Android Studio yang saya pakai itu versi, kalau yang kemarin itu versi 4.2. Gambarnya nggak ada Fox-nya, nggak ada. Nah, sementara di sini nggak ada nggak ada versinya ya. Ini harusnya versi berapa? 4 titik berapa gitu ya. Tapi itu tidak masalah sih. Cuma masalahnya dikit aja, masalahnya dikit kok ya. Tidak signifikan maksud saya. Contoh khususnya di sini ya, di ada atau di sini yang kalian bisa lihat ini ya. Penanganan bagaimana cara menghilangkan segitiga ini berbeda antara 42 ya, antara apa tadi ya, versi 42 dengan versi yang Fox ini. Gitu ya. Nah, kalau versi ini, versi Fox, ketika kita klik hard coded text, dia muncul di bawah dan ada fix-nya gitu. Ada fix-nya. Tapi kalau yang minggu lalu, yang versi 4.2, itu tidak ada fix-nya. Coba nanti saya pindah komputer ya nanti. Tapi untuk sementara ini kita lewatkan dulu ya. Kita fokus ke materi. Dan materinya sampai mana ya. Kita kan minggu lalu sampai build basic layout ya kemarin. Yang contohnya adalah Ronaldo memberi selamat. Sekarang kita ke pathway 4. Yaitu menambah tombol. Nah, menambah tombol ini agak lebih panjang prosesnya dibandingin yang pathway 3. Ya tentu ya, semakin ke depan nanti kan semakin banyak fitur, ada tombol, ada interaksi, itu nanti semakin ya prosesnya panjang gitu ya, intinya gitu. Nah, di sini juga selain lebih panjang daripada pathway 3 juga lebih prosesnya lebih panjang daripada Visual Basic gitu ya. Di Visual Basic untuk menambah button itu gampang. Untuk maksudnya ya memang sama-sama drag and drop ya. Di Android maupun di Visual Basic, Visual Studio sama-sama drag and drop. Nah, tapi di sini di Android Studio ini dia butuh butuh kode itu banyak dibandingin yang di Visual Studio. Lebih banyak di Android Studio kodenya daripada di Visual Studio. Padahal isinya sama-sama menambahkan button. Oke, kita mulai pathway ini ya. Ini pathway yang terakhir untuk unit 1 ya. Unit 1 ini kan Kotlin Basic. Yang terakhir adalah add button. Nanti kalau add button selesai kita ke layout. Dan ini lebih ada inputnya ya, ada melibatkan input dari si pengguna. Sementara kalau ini belum. Dia baru melibatkan adanya interaksi, yaitu cuma tekan tombol doang gitu ya. Nah, tekan tombolnya itu ada di pathway 4. Terus di sini klik sini ya, klik class object. Di sini sebagian besar
sudah kita bahas ya. Apa yang kita bahas yaitu kelas dan instance. Ini sudah ada kuisnya, tapi saya belum periksa, mohon maaf. Nah, karena sebagian sudah saya jelaskan, maka ini bisa kita skip ya. Bisa di skip, membuat kelas dadu. Tunggu sebentar. What can you build with this basic? Oke. Oh, ini video ya. Sebentar ya, saya ada yang lupa tadi. Harusnya. Oh, ini. Yang kedua berarti ya. Yang kelas tadi saya lewatkan, kita langsung ke langkah kedua ya. Atau aktivitas kedua, ini kan ada tulisan ya. Ada 6 aktivitas, 1 kuis. Yang aktivitas pertama ini class and object kita lewatkan. Kita langsung ke aktivitas kedua. Nah, aktivitas kedua ini sudah mulai, saya kasih contohnya aja ya. Di handphone saya sudah coba dan sudah install. Wah, itu ada background-nya belum diganti itu. Coba Anda bisa ngeliat nggak? Saya ganti dulu ya background-nya. Nggak kelihatan jadinya ini. Virtual background. Oke. Coba Anda bisa lihat nggak apa aplikasi yang akan kita jalankan di apa namanya di pertemuan ini. Coba di layar kamu kelihatan nggak handphone ini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oh, yang di sini lagi belum Zoom ya? Belum. Oh, iya harusnya kalian Zoom juga ya. Karena saya nggak pakai apa namanya proyektor. Di sini kalau kita tekan berubah tuh. Tombolnya itu yang warna biru. Terus di atas itu ada text view, ada dua text view di atas sama di bawah. Kalau saya tekan terus nanti angkanya, tekan berkali-kali ya, nanti angkanya berubah. Kenapa berubah? Karena ada fungsi random. Fungsi random itu yang dijelaskan di dalam di dalam RPS-nya si Google itu ya. Di dalam materi itu kita juga sudah diajarkan bagaimana cara merandom. Nah, tantangan selanjutnya adalah bagaimana cara menampilkan dua random. Itu kan randomnya cuma satu yang di atas. Nah, kita mencoba untuk lebih berinovasi daripada yang ada di materi yang di web ini ya. Inovasinya adalah atau modifikasinya adalah membuat random lagi di bawahnya itu yang text view itu di bawahnya angka 5 itu kita buat random juga dengan sekali pencet ya, dua-duanya nanti random, kemudian ditambah nanti ya. Jadi random yang atas ditambah random yang bawah sama dengan nanti
nanti ada text view lagi, berarti total text view ada 3. Itu moga-moga bisa sampai jam 12 kita sukses menjalankan. Dan kita lebih advance daripada, moga-moga ya, lebih maju daripada materi yang ada di developerandroid.com. Itu jadi moga-moga kita bisa membuat 3 text view, 1 tombol, ya, dan 2 text view itu dijumlah, nanti hasil penjumlahan itu masuk ke text view ketiga. Nah, sebelum ke sini, ya, kita ikuti dulu materinya. Materinya itu mudah ya. Sebenarnya mudah, cuma karena banyak instruksinya jadinya panjang dan sulit. Gitu. Padahal gampang. Kita kembali ke materi ya di developer.android.com. Yang akan kita pelajari button, activity, toast, dan text view. Oh iya, suara saya nanti di mute bisa ya? Bisa nggak? Jadi ada lambang speaker tuh di sebelah kanan bawah. Itu diklik terus nanti bisa disilang itu speakernya. Speakernya tinggal diklik supaya suaranya nggak delay gitu ya. Oke, di sini ada istilah baru yaitu activity dan toast. Kalau button kan yang sekarang ya. Button, activity, toast itu baru, yang kemarin adalah text view. Ini akan sering dipakai, oke? Toast ini untuk menampilkan pesan singkat. Pesan singkat kayak apa kalau misalkan Windows-nya lagi, contohnya gini ya. Nah, jadi ada Windows kecil gitu ya, ada kotak kecil, terus ada informasinya seperti itu. Contohnya seperti itu. Baik, kita langsung ke pengantar aktivitas ya. Kalau yang nomor 2 ini yang menyiapkan aplikasi kan kalian sudah siap ya kan? Cuma apa maksudnya ini untuk create new project gitu ya. Oke, gini deh, saya kasih tampilan ini aja. Apa ini tuh? Ya. Mendingan kita pakai create new project aja ya. Soalnya kalau pakai project yang ada takutnya kesusahan gitu ya. Bagaimana cara menghapus nanti atau takut ada beberapa properties yang berbeda. Jadi lebih baik kita tutup ini project-nya. Post project. Kemudian new project di sini ya. Apakah sama apa tampilannya? Kalau nggak sama, pokoknya intinya cari new project aja ya. Setelah new project, empty activity. Coba siapa yang udah siap sini? Kamu share screen, nanti saya kasih panduan, bisa nggak? Kamu share screen deh. Yang di sini. Siapa yang udah siap? Android Studio-nya ada yang udah siap? Oke, kalau nggak di ini deh, di kelas online, ada nggak yang
bisa di share screen. Nanti akan saya kasih spidol nanti. Android Studio-nya. Oke, ini sudah new project ya, sudah masuk new project ya. Oke, coba saya cari apa namanya nih. Kok saya nggak bisa, nggak ada spidolnya di sini ya? Nggak ada. Oh, udah ada annotate. Sip. Oke. Oke, ini adalah spidol saya ini ya. Coba ke sini ya. Ini klik. Ya, itu diklik. Kemudian langsung ke ini aja button nih. Di drag and drop. Drag and drop buttonnya. Drag and drop ke bawahnya Hello World. Gitu. Oke. Pertama, kita membuat random yang ditampilkan oleh Hello World. Nanti Hello World-nya kita hapus ya. Oh, bukan, maksudnya teksnya yang kita hapus. Oke, ini kita, apa namanya, di drag and drop lagi nih, text view-nya di atasnya. Udah gitu. Kok tadi hilang ya? Saya pikir kamu hapus tadi. Oh, Ctrl Z bisa ya? Ya berarti ini dihapus dulu ya supaya step by step. Si Hello World-nya ini diklik. Tunggu sebentar ya. Ini kan nggak ada tanda seru ya. Tapi ini ada tanda merah. Itu kita beresin dulu. Tuh, missing constraint ya. Di apa namanya? Di X aja dulu ya. Nah, cara beresinnya ke atribut yang namanya layout. Cari yang layout. Nah, ini tunggu kok nggak ada tanda plus ya. Si buttonnya ini diklik. Nah, baru di sini ada ini diklik. Terus coba kalau kliknya kanan kiri aja. Ya, udah cukup gitu aja. Ini diganti menjadi 0. Ini ganti menjadi 0. Enter. Jarak antara ini, antara pinggir layar dengan si pinggirnya button, kita sisakan 0. Gitu maksudnya. Nah, kalau ini dinonaktifkan, caranya adalah klik ini yang apa namanya nih? Yang kayak ular itu, zigzag itu, diklik. Oh, kok hilang? Coba ke layout lagi. Nah, itu tuh ada itu. Klik sekali terus delete. Delete. Nah, ini kan 0 nih. Artinya nggak ada sisa. Kalau kamu tulis di sini 10, berarti sisakan 10 jaraknya. 10 apa? 10 dp. Gitu. dp itu satuannya dot pixel gitu ya. Satuan pixel. Gitu. Kalau kamu tulis 50, nanti ada sisa 50.
Itu artinya layout. Sini kan masih merah ya, jadi kita harus isi, diisi semuanya deh ya. Kasih aja 0 semuanya udah. Yang ini kasih 0, ini kasih 0, ini kasih 0. Nanti dia ada di tengah-tengah. Iya, supaya ini supaya hilang tadi yang merah-merahnya. Itu akibatnya apa akibatnya kalau ini nggak diisi? Nanti beda handphone, nanti beda posisi. Ada handphone yang 5 inci, ada handphone yang 4,5, ada yang 5,5. Kalau semuanya menginstal, nanti buttonnya tuh bisa ngawur kemana-mana gitu loh. Karena dia nggak dijangkar, nggak dikait. Ini adalah pengait. Gitu. Bukannya nggak bisa jalan, program tetap bisa jalan. Tetapi tombol buttonnya bisa menempati posisi yang random, nggak jelas gitu. Ada di mana-mana gitu ya. Terserah si OS-nya gitu. Mau naruh ini di mana. Nah, supaya buttonnya nggak kemana-mana, kita kasih kait. Ini adalah kait. Ya. Nah, caranya ini tadi ini ada plus, tuh plusnya di ini harus dihapus dulu supaya coba ini buttonnya nah ini nih dijauhin ke dari hello world si buttonnya. Oke, klik buttonnya. Nah di ini bisa diklik nggak? Nah klik bisa nggak? Nah itu di delete. Nah tambahin lagi. Nah, kenapa bisa nempel? Karena ini memang bisa ditempel nih. Contohnya klik hello world. Nah di sini nih yang warna biru yang titik. Nah itu di drag ke sini, Nah ke situ. Nah artinya apa? Bahwa ini akan dikait ke sini. Sisanya berapa? Dikait dan jaraknya berapa gitu. Ini dikaitkan ke sini, jaraknya berapa? Gitu. Nah tuh. Nah kalau kamu mulainya dari sini ya, kliknya di sini, maka ya ini yang dirubah. Tapi kalau kamu kliknya dari button, hilang tuh. Dari button ke sana, ini yang disetting si buttonnya ya. Masing-masing kan punya kait gitu ya. Coba ini nggak hang ya? Oh enggak. Coba klik button deh, klik button. Ini harusnya ada, kalau 0 harusnya ya udah si hello world-nya ditaruh di atas sini deh. Ya. Udah gitu aja. Maksud saya kita jangan menghabiskan waktu di mengait gitu. Itu nanti aja. Sambil jalan nanti ntar juga ketemu. Oke, ini kan masih ada apa nih? Tanda seru. Kalau di Fox, maksudnya di Android Studio yang versi Fox punyanya Dava ya, itu bisa diklik, coba klik. Nah, terus ini fix nih. Klik. Terus, oke tadi pencet apa ya? Pencet oke ya? Coba lagi hello world-nya diganti. Klik ya, klik hello world.
cari di sini yang teks, cari teks di atas. Bukan di situ kayaknya deh. Kalau menurut saya mau ikutin materi aja dulu ya, takutnya nah di sini nih. Nah, meskipun mungkin nanti sama-sama ya. Mendingan di declare atribut aja. Itu dihapus. Terus enter. Harusnya di sini ada tanda kuning nih harusnya. Tapi kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Coba kita ulang lagi. Ini klik nih text view diklik. Maksudnya di drag and drop sini sembarang tempat. Nah, kalau ini artinya apa nih? Kasih jangkarnya dulu, apa namanya, constraint. Jadi ini dimatiin aja dulu. Oke, kita klik, tak cari layout. Nah ya, di sini diklik semua. Dah, dia kan ini apa? Ada warna kuning tuh. Coba klik warna kuning, pelan-pelan ya. Klik fix. Oke, stop. Nah, saya mau ngasih tahu ini nih. Ini kita agak repot di apa istilahnya ya? Dibandingin Visual Basic ya. Di Android ini kita kayak harus menjelajah dulu gitu. Meskipun bisa saja kita klik OK, gitu bisa aja tanpa perlu tahu string XML gitu ya. Coba ya teman-teman yang di online gitu tadi caranya ya. Klik ini fix, setelah itu baru klik OK. Tapi harus dilihat nih harus dilihat apanya, resource value, resource name. Ya untuk sementara gini dulu deh ya. Harus dicocokin nih. Jadi ada juga centangnya gitu. Oke, klik OK. Nah, ini udah beres. Udah nggak ada tanda kuning itu ya dan tanda merah. Oke, ini dihapus aja ya. Soalnya tadi cuma mau memperagakan. Ya, gitu cara menghapusnya, diklik terus di delete. Oke, apa selanjutnya? Di sini coba klik rest nih. Klik sebelah kiri tuh, klik rest. Cari klik value. Nah, ini klik 2 kali strings. Nah, ini tadi yang tadi kita klik OK. Kalau di new project ketika kita klik new project, ini kosong, ini nggak ada. Ketika kita klik new project, dan karena kosong inilah menjadi error, nggak bisa dijalankan. Ya ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi mendingan supaya terjamin bisa jalan, ya tanda kuning itu harus yang tanda kuning, tanda seru gitu ya, itu harus dihandle. Bisa dengan cara manual, ya kita ketik sendiri di sini bisa. Tapi kan kita bukan programmer yang benar-benar tekun ya. Jadi kita cukup dibantu oleh Android Studio dengan klik-klik doang, nggak usah ketik-ketik gitu ya. Kecuali nanti program di sini ya, di main activity baru kita klik banyak. Baik, ini disilang nih. Saya cuma mau ngasih tahu tadi kenapa ini ya. Kenapa ada tanda kuning. Oke, selanjutnya apa? Coba saya stop dulu share screen-nya, kita kembali ke materi ya. Activity itu apa sih? Mungkin secara singkatnya aja adalah apa yang Anda lihat di sini ya.
yang Anda lihat di tunggu sebentar. New project. Nah, ini dia. Anda bisa lihat nggak? Ini adalah activity nih. Activity. Pokoknya kalau ada putih-putih begini atau pokoknya ada apa istilahnya ya? Layout lah. Kalau ada layout itu berarti dia activity gitu. Ada juga program yang nggak pakai activity ada. Ya, misalkan dia tuh program yang cuma update doang, gitu. Nggak perlu ada interaksi. Kalau nggak perlu ada interaksi ya nggak perlu ada ini, nggak perlu ada layout. Kita pilihnya yang no activity. Misalkan cuma klik download gitu. Program yang cuma ngedownload doang gitu. Nah, karena kita ada activity, maka kita klik salah satunya ya, contohnya empty activity gitu ya. Maksudnya apa sih yang dimaksud dengan activity? Nih ya. Oke, saya sedikit aja teorinya. Ini Anda baca sendiri ya. Seharusnya sih ya kemarin-kemarin bacanya, sehingga di sini tuh tinggal melakukan gitu. Saya tidak perlu mendongeng di sini ya. Nanti kamu tidur. Oke, selanjutnya membuka main activity. Membuka main activity. Saya coba tadi si Dava deh. Dava aja deh. Di share screen. Buka tuh main activity. Di sini nih. Oke, nggak apa-apa. Terus ini kan terdiri dari, jadi katanya si teori gini, menurut teori bahwa Kotlin itu akan mencari ini, akan mencari main parenthesis, ya kan? Ini yang ada di kuliah kita sehari-hari, kuliah hari Jumat, baik C++ maupun Kotlin, dia akan cari main. Tapi di sini kok main nggak ada. Nah, ini pengecualian. Ya, khusus di Android dia nggak nyari main, dia nyarinya class main activity. Jadi ini kelas main activity app compact activity itu adalah setara dengan main di Kotlin, sehingga apa yang diminta dari kita, dari peserta, adalah menaruh kodenya tuh ya di sini, naruh kode di sini. Ya. Di sini juga kita bisa naruh kode function, misalkan function dice, ya. Tapi tetap Android Studio akan membaca ini dulu. Ini yang dieksekusi, bukannya si function yang ada di luarnya main tadi ya. Baik, paham ya sampai sini? Moga-moga. Terus di manakah? Oke, di manakah bodinya? Bodinya di sini. Bodinya siapa? Tapi kalau mau nulis itu sebelum ini, ya. Jadi si override fun ini kalau kita mau nulis fungsi mau nulis kode, yaitu di dalamnya bracket ini, ya. Jangan di luar. Oke, di sini ketik enter sampai 3 kali mungkin. Nah, ini kita akan nulis kode di sini. Disinilah kita mempraktekkan Kotlin selama ini.
Kemudian set content view, air layout ini Anda baca sendiri ya. Baca di materi itu developerandroid.com. Karena di sini akan langsung learning by doing atau apa namanya? Ya, daripada mendengar lebih baik melakukan gitu ya. Kita coba stop dulu ya. Saya ambil alih ya. Oke, di sini diminta untuk mengklik si import. Coba kalian klik itu di Android Studio kalian. Untuk apa? Untuk memastikan ada nggak nih tulisan import Android X. Gitu. Anda tidak perlu memahami setiap kata dari kode di atas. Tetapi Anda harus memiliki gambaran umum ya. Tadi gambar umumnya udah saya jelasin. Ini adalah setara main. Lihat yang nomor 2, lihat kode Kotlin untuk class. Oke, ini tadi udah saya jelasin. Tidak ada fungsi main. Oke. Sebelum saya teruskan, apakah di komputer kalian ada tulisan ini ya? Import Android X appcom. Ada nggak, Dava? Tulisan seperti ini ada nggak? Ada ya? Sip. Itu untuk memastikan. Kalau nggak ada, kamu ketik sendiri. Oke. Cari metode onCreate. Ini tadi udah saya jelaskan. Intinya adalah kita menulis kode di bawahnya set content view. Di sini ada saran dari si penulis materi ini, yaitu mengaktifkan import otomatis. Coba ke siapa, Dava, coba Dava di share screen lagi. Ya, ini lagi download ya. Oh, tadi lagi nyoba. Oke, berarti ini di stop dulu deh. Saya mau cari yang lagi nggak download. Siapa? Siapa yang? Apanya yang di HP? Oh, oke. Zoom-nya di HP semua ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu saya saja. Oh, saya juga lagi berproses ini ya. Tapi oke lah. Saya coba ke mana, ke file ya. Ini saya coba pakai screen aja deh. Oke, ini ya di file, new project. Sorry, di Windows. Kalau yang file new project ini kan macOS ya. Nah, kita ke file, other setting gitu ya. Ya, file, cari other setting. Kalau nggak ada, cari
File, order setting, setting for new project. Nah, di sini aja. Berarti ini agak kurang update atau jangan-jangan banyak versi Android Studio ya. Anda lihat di sini tidak sama ya. Di sini kan ada order setting. Tapi nggak ada order setting, adanya setting for new project di sini. Gitu. Ke new project setting, setting for new project, klik. Cari baru cari ini ya, order setting. Ya, order setting, auto import gitu. Terus di sini klik, saya perbesar ya. Klik semuanya nih. Yang add an ambiguous imports, kemudian optimize import ya. Pokoknya nih dicentang. Nah, sekarang kita akan centang ini dan centang bawahnya juga. Begitu ya. Sini ya. Terus oke. Saya ulang ya, jadi caranya file, new project setting, setting for new project, cari ini, cari order setting, terus auto import. Setelah itu dicentang yang ini. Kemudian oke. Moga-moga nggak terlalu cepat ya. Oke, berikutnya ya. Membuat tombol menjadi interaktif. Ini kapan interaktifnya ya gitu ya. Mungkin saya coba percepat. Coba tunggu sebentar, tadi sampai lupa. Oh ya, di sini ya. Kamu ketik di sini. Karena saya sudah ada ini, saya tinggal copy paste doang kalau ini. Nah gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan yang diaktifkan di bagian Java atau Kotlin? Iya, dua-duanya. Java juga, Kotlin juga. Tadi yang dicentang ya. Yang dicentang Java juga, Kotlin juga. Baik, selanjutnya mouse-nya itu di hovering atau mouse-nya cukup dipindahkan ke private ya. Atau sambil diklik deh, nggak apa-apa. Kamu lihat nggak di private ini ada apa tuh? Garis yang berliku-liku di bawahnya itu. Nah, seharusnya muncul seperti itu, muncul ada tulisan modifier private is not applicable to local function. Tuh. Kayaknya saya ada yang salah deh. Salah ya. Si private ini kayaknya ada di bawah ya. Nah, di sini.
kita pindah dulu di bawah sini dulu ya. Oke. Nah, di sini kita oke, saya baru ingat. Ini dihapus aja dulu ya, dihapus dulu. Dihapus. Nah, kita tulis ini aja. Itu. Roll button dot set on click listener roll dice. Udah. Kalau udah, mouse-nya klik sekali di roll dice di sini. Harusnya muncul, nah itu dia, muncul unresolved reference roll dice. Terus klik ini, create function roll dice. Klik. Nah, nanti dia muncul ini. Ya, istilahnya dimanja gitu ya sama si Android Studio. Kemudian ini dihapus to-do-nya. To-do-nya dihapus. Gitu. Ya, jadi maksudnya begini, kita kan nulis roll dice di sini, tapi nggak ada fungsinya mana gitu. Kita cuma manggil fungsi, tapi fungsinya aja belum dibuat. Kok tahu-tahu udah manggil aja gitu maksudnya si Android. Nah, makanya si Android membantu, ya udah kalau gitu kita buat dulu fungsinya. Nah, di sini dia mencoba untuk membantu mengetik gitu. Udah belum? Kalau udah, ini di copy aja atau diketik deh kalau kamu nggak bisa ngopi. Nah, gitu. Ya. Anda lihat ya di sini kan banyak warna merah nih, warna merah, ini warna merah, ini warna merah, itu artinya ada yang nggak lengkap. Kita manggil tapi barangnya nggak ada. Roll button dot set on click listener itu dia manggil roll button tapi barangnya nggak ada. Nah, nanti akan kita bikin ya, akan kita adakan.
Kalau udah, ini di copy. Ngambilnya dari mana? Dari apa nih? Membuat tombol menjadi interaktif. Nih. Kopinya kemana? Kopinya di sini. Di bawahnya set content. Nah, jadi ini yang tadinya merah sekarang sudah menjadi normal ya. Udah nggak merah gitu. Artinya nggak ada problem. Gimana yang online? Masih bekerja atau ada problem? Aman, Pak. Kalau ada problem tinggal ditanya aja di chat atau langsung ya. Atau kalau saya terlalu cepat, minta diulang, silahkan diminta ulang. Ulang 30 menit yang lalu juga nggak apa-apa. Ya. Oke, selanjutnya klik ini ya. Kok klik apa namanya? Copy paste ini. Gitu. Ini juga ditambahkan toast show. Ya. Anda kan melihat di sini ada tulisan-tulisan tambahan. Sebenarnya itu cuma sebagai pemberi informasi. Contohnya, ini tidak perlu ditulis nih. Ada tulisan konteks, ada tulisan teks. Dia muncul sendiri kalau yang ini. Ini jangan ditulis. Coba yang ini kalian copy paste dulu ke
notepad atau ini apa? Ke WA. Boleh. Maksudnya gini, ini akan saya hapus ini. Saya mau memperagakan si toast-nya dulu. Dan ini juga jangan dihapus, dipindah kemana gitu, di notepad, atau kalau nggak mau ngapus ya copy paste juga bisa sebenarnya. Ya. Ya. Oke, sampai sini udah belum? Apakah sudah sampai sini? Ya. Tadi saya buru-buru karena kepengen langsung tampil banyak gitu loh. Tapi saya khawatirnya ntar pada bingung gitu. Ya, tos SEO ini tunggu, ketinggalan sampai activity main. Ketinggalan sampai activity main. Coba tadi siapa ya? Bisa di share screen nggak? Nggak, tadi yang Sandi Alfarizi online. Tolong di share screen ya. Saya mau lihat sampai mana. Nggak bisa, Pak, di share screen, Pak. Karena lagi nge-share juga, Bapak. Oh gitu. Ya, silakan. Yep. Di mana tadi ya? Coba kamu kursornya masukin sini terus di enter sampai 3 kali supaya kelihatan space-nya, tempat untuk ngetik program. Nah, oke, ini adalah tempat kita untuk ketik program. Terus di sini kamu tulis apa? Tunggu sebentar. File roll button. Tunggu sebentar. Saya pakai apa ya supaya bisa nulis di sini? Ya gitu. Jadi kita akan membuat objek namanya button gitu. Objek namanya roll button. Dia tipenya button gitu. Ya, kamu tulis ini B-nya tunggu. Ini disambung ya. Terus tipenya button ini kan namanya assign nih, menugaskan. Jadi si roll button ini nanti akan menerima sesuatu dari, tunggu lihat, dari kamu tulis ini find view. Find view. Aduh, tunggu sebentar. Ini kayaknya dia kayak hurufnya ada yang gede, ada yang kecil gitu. Jadi F-nya yang ini besar nih, V-nya besar. Ya. Nah, itu dia. Tuh. Ya, ini diklik bisa nggak? Tapi ini dihapus nih si kurung yang tajam itu. Nah, terus RID button gitu ya. Ini dihapus. Di dalam kurung tulis R ID sama buttonnya kecil ya. Gitu. Nah, itu dia. Sip. Nah, kenapa kok ini ada? Kenapa ini kok tadi ada di daftar? Karena kamu sudah bikin buttonnya di sini.
Udah belum? Udah. Nah, itu namanya dari sini. Kalau ini kamu ganti menjadi button 2, nanti di sini yang tadi akan muncul button 2. Nanti di sini ada daftar gitu, nanti ada tulisan button 2. Itu asalnya dari mana sih? Ya tadi ya, asalnya dari activity main tadi, ya. Nah, kalau yang punya saya tadi itu merah. Ini saya tadi. Karena namanya nggak cocok atau barangnya belum ada. Ya memang belum ada kan tadi saya create new project tadi. Belum saya drag and drop. Ya, terus jadi sekali lagi ini adalah objek. Nanti dia akan menerima entah mau ada aksi mungkin ya, aksi tekan ya. Ada yang tekannya drag and drop mungkin, ada yang tekannya ditekan lama gitu ya. Pokoknya intinya gitulah. Ada objek gitu. Nah, selanjutnya kita bikin objek namanya tools. Jadi kamu tulis file tools gitu. Bukan titik 2, sorry. Sama dengan ya. Toast make text sama dengan T-nya gede. Toast titik make text. Kayaknya di bawah ada ya gitu. Nah, di dalam make text itu ada, wah itu panjang nih. Kamu harus lihat, kamu bisa lihat nggak si siapa nih tadi ya? Bisa lihat di materinya nggak? Ya, di materi itu nanti ada tulisan apa ya? This gitu, this koma dice roll gitu ya. Kamu cari yang seperti ini di materi. Nanti di bawahnya ada toast show. Udah selesai. Berarti yang sisanya ngikuti yang ada di materi aja, Pak. Betul. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Oke. Nah, sekarang waktunya untuk run atau di sini kalau mau cepet ya pakai handphone ya. Handphonenya ngomong-ngomong ada nggak nih di partisipan online sini yang pakai handphone? Maksudnya running itu pakai handphone. Susah ya soalnya kalian mungkin dipakai buat Zoom juga ya. Ya kalau gitu pakai ini ya, AVD, virtual device ya, Android virtual device. Sekarang saya run. Oh iya, saya error nih karena buttonnya nggak ada nih, masih merah nih. Saya harus nambahin dulu. Nah di sini kan gimana? Oke, saya drag, drop sini gitu. Ini masih merah. Saya kasih constraint-nya dulu 0, 0. Masih merah ya, meskipun saya sudah isi kanan dan kiri. Mungkin karena yang atasnya juga belum diisi. Ya. Nah,
Selanjutnya ini ada warna kuning ini, diklik aja. Yang kuning ini diklik. Fix. Nah, kalau kalian nggak bisa klik, kabarin saya, nanti kamu share screen ya. Kalau nggak bisa klik seperti ini, kamu share screen, nanti ada jalannya. Oke, ini kan error nih. Build output. Nih. Build fail. Kenapa? Karena buttonnya nggak ada, unresolved reference. Buttonnya nggak ada nih. Ya. Nah, tadi kan saya telat ngasihnya. Ya sekarang, kalau tadi telat ngasihnya, ya sekarang udah nggak merah gitu. Tapi kan udah terlanjur di run gitu ya. Nah, kalau gitu saya harus run lagi gitu di sini ya. Run. Sini masih berproses ya. Gimana yang di sini udah sukses? Apa suksesnya? Keluar message ya. Ada message singkat. Nah, yang sukses silakan meneruskan di bawahnya atau show. Sementara saya masih berhenti di sini dulu ya, menunggu Gradle build running. Oke. Oke, ini sudah ada AVD-nya, sudah muncul. Ya, di lab ini baru diinstal 2 minggu yang lalu, sehingga OS-nya belum ada. OS-nya Android, jadi kalian harus download dulu gitu. Cuman ya cepet kok ya. Iya, internetnya cepet. Oke, ini kok nggak ada reaksinya ya. Oh, ini masih apa namanya? Update indexes ya. Di sini saya masih update. Nanti akan ada akan ada pemberitahuan di sini successfully launch. Tapi kan belum ada, berarti ya belum jalan aplikasinya. Sini masih ada mikir di sini. Executing task. Your antivirus program may be impacting gitu. Tadi ada tulisan antivirusnya bisa mengganggu intinya gitu ya. Oke, di sini Gradle sudah finish ya. Gradle sudah finish. Di sini sudah ada klik, ada simbol run. Tadinya kan nggak ada. Coba saya share, saya ganti. Oh, tapi di sini masih install ya.
Di sini saya masih install. Anda bisa lihat di sini. Artinya, nah oke. Install tuh artinya dia lagi menginjek ya, lagi. Nah sekarang udah launch sukses. Coba pindah share screen saya, seharusnya di sini. Nah oke. Ini aplikasinya sedang berjalan ya. Nah, Toast itu apa? Kalau kita klik di sini, harusnya dia muncul ada small message atau short message singkat. Kalau saya tekan button gitu ya. Ya, ini tidak ada reaksinya, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar ini sedang berpikir. Gitu. Makanya saya lebih nyaman kalau pakai handphone. Diinjek ke handphone saya, terus dijalankan di handphone. Coba kalau saya stop dulu ya. Stop app. Caranya stop app adalah klik ini. Yang di merah-merah ini stop app. Nah, berarti nah, saya mau baca zoom-nya aja mikir dia kan. Emang lama ini apa? Butuh memori besar. Oke, ada pertanyaan, fail to install the following Android. Kemungkinan apa ya? Atau API-nya tuh mungkin kurang atau tidak cocok. Tidak cocok dengan OS-nya mungkin ya. Tapi di situ ada tulisannya package ya. Coba googling ya. Lama ya. Ini ada beberapa link solusi ya, tapi saya juga belum membacanya. Silakan Anda mencari-carinya ya. Saya tidak klik karena komputer saya sudah berapa? Udah 90% ya, 92% memorinya itu yang jadi bikin lambat. Ya tadi yang kena masalah fail to install, silakan mencarinya di itu gigs 4 gigs. Di situ ada langkah pertama ya, step 1 ngapain, ke SDK Manager gitu ya. Moga-moga ini bisa sembuh lah.
Kalau lihat di judulnya ada terkait mengenai license ya. Entah license-nya handphonenya atau dari Android Studio-nya yang harus menyesuaikan si handphone. Itu kalau lihat dari judul ini, judul link ini. Baik, kita kembali ya. Internal error. Sebentar ya, yang kelas online. Lanjut ya. TOS show saya kan tidak berjalan, tapi nggak apa-apa itu dilewatin aja, soalnya memang bukan itu tujuan kita. Tujuan kita tadi lebih ke random ya. Lebih ke arah fungsi random. Sekarang kita lihat lagi materinya. Tes ya. Oke, TOS show nanti akan keluarnya seperti ini ya, dice roll. Bisa ngelihat nggak tuh di situ ya. Seharusnya tadi di AVD saya juga ada tulisan dice roll ya di sini. Ini ya. Ini cuma muncul 2 detik, 3 detik ya. Habis itu dia mati sendiri. Wah, ini lemot ini ya. Saya tutup dulu deh. Si Google-nya saya tutup dulu bentar. Nggak gerak ini komputer saya ini. Sip. Selanjutnya apa? Mengupdate text view saat tombol diklik. Kembali ke activity. Jadi gini maksudnya. Selain kita menampilkan pesan di TOS, kita juga bisa menampilkan pesan di text view. Maksudnya gitu. Nah, kita kembali ke activity main di sini. Ya, activity main, kemudian klik text view. Perhatikan ID adalah text view. Oke. Buka main activity. Hapus baris kode yang menampilkan toast.
ke main activity. Tunggu sebentar. Saya mau memastikan bahwa ini benar nggak ID-nya adalah text view. Kita ke atribut. Ini dia, ya. Ini ID-nya, text view. Berarti benar, ya. Terus kita ke main activity. Terus katanya disuruh hapus baris kode yang membuat dan menampilkan toast. Roll button. Set click listener. Nah, si toast ini disuruh hapus, tapi saya nggak mau hapus. Oke. Terus diapain? Taruh bawah aja, biar nggak ngotorin layar gitu ya. Kemudian baru di sini nih, ini di apa? Ini kan disuruh ngapus, tapi kalau ada ini berarti kan artinya suruh nulis kode ya. Ini kodenya. Gitu. Jadi artinya objek tadi ya, kita kan bikin objek namanya roll button. Nah, si objek tadi diperintah untuk set on click listener tuh kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan listen itu kan mendengar gitu. Jadi si roll button diminta untuk memperhatikan si button ini apabila nanti diklik dan kliknya itu klik lama atau klik sebentar atau klik 2 kali. Itu pokoknya perhatikan gitu. Roll button diminta untuk perhatikan. Di tempat itu juga buat variabel baru bernama result text view. Untuk apa? Untuk menyimpan text view. Jadi kita bikin objek ini objeknya. Si objek ini tipenya adalah text view tipe dan dia akan menyimpan apa yang ada di text view. Tuh ya. Setel teks pada text view menjadi 6. Ya. Gini, jadi ini tulis ini file seperti itu ya. Kemudian ditulis lagi seperti ini, masih di dalam roll button set on click listener. Gini ya. Nah, kita berharap nanti text view yang ada di sini yang tadinya hello world menjadi 6. Ya, cara ini mirip dengan yang Anda lakukan ketika menyetel teks di atribut. Tapi kita setelnya di kode, bukan di atribut. Tuh. Nanti text view akan selalu menampilkan angka 6 ketika di running. Ya, ini ya sama ya kayak tadi. Kayak yang di sebelah sini. Sekarang kita coba run. Sedang ini ya, sedang install, lagi inject. Launching activity, ya, launch sukses. Tapi dia berproses ya, butuh waktu. Nah itu tadi barusan ada tulisan dice roll, jadi selama ini ternyata sudah ada tuh dice rollnya, cuman dia
terlalu short ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada tulisan short di, aduh mana ya? Kok dia nggak mau sih? Di sini nih ya, di sini ada short. Ini kita ganti aja menjadi long bisa ya. Saya ganti dulu share-nya. Ini yang dimaksud tadi. Kalau kita tekan angka, kalau kita tekan button, nanti dia menjadi angka 6. Tadinya kan hello world kan tadinya. Coba saya stop dulu. Saya run lagi. Oke, harusnya sudah launch ini. Oh, lagi install, sorry. Sedang install, sekarang launch sukses. Nah, itu dia ada dice roll. Nah, tadinya kan ini hello world. Ya. Ketika kita tekan button jadi angka 6 gitu. Ya. Saya rasa kayak ini nggak perlu Anda coba ya. Ini terlalu, atau Anda mau coba gimana? Coba. Udah sampai 6, yang angka 6 itu udah. Oh, udah. Oke, kita lanjut ya. Tinggal dikit lagi selesai ini. Tinggal si 6 ini kita tambahin random gitu ya. Fungsi random maksudnya. Di manakah fungsi randomnya? Oke, ini ya. Ini udah selesai ya. Selanjutnya kita menambahkan logika. Kalau tadi kan nggak pakai logika, sekarang pakai logika. Nah, nambah ini di mana? Nah, tulis nih, tulis atau copy paste saja. Di mana naruhnya? Setelah kurung kurawal terakhir. Nah, kurung kurawal terakhir di sini. Ya. Anda bisa lihat nggak? Ini ada, kalau kursor saya ke siniin, dia warnanya kuning. Cari pasangannya yang kalau ini tutup, bukanya di mana? Bukanya yang warna kuning juga di sini. Oke. Kenapa sih ini harus taruh di bawah? Seharusnya nggak ngaruh ya. Seharusnya nggak ngaruh. Ini bisa taruh di atas. Misalkan di sini. Gitu. Ya. Apakah ada problem? Lihat di sini. Klik problem. Tidak ada yang warna merah, nggak ada. Adanya kuning. Yang kuning tuh cuma dibilang never use. Ya sabar dong. Nanti juga saya use kok. Gitu. Oke. Perhatikan bahwa Android dapat menggarisbawahi num site dengan garis abu-abu. Yang ini mungkin perlu beberapa saat untuk muncul. Arahkan pointer ke num site dan jendela pop-up yang menampilkan properti num site dapat bersifat pribadi. Jadi kita akan membuat private. Jadi begini, saya dekatkan ke num site. Oke, itu dia. Sampai muncul tuh ada window-nya. Terus disuruh make num site private. Gitu. Anda bisa lihat nggak nih, yang nomor 4 ini, jadikan num site bersifat private. Ayo muncul. Oke. Bukan yang ini ya, yang ini. Yang ada garis di bawah ini tuh, berliku-liku. Make
num site private. Nah, apa alasannya private? Anda akan mempelajari private lebih lanjut di unit berikutnya. Jadi ini cukup Anda catat saja bahwa Anda akan mempelajari ini. Tapi nanti untuk sementara kita lanjut dulu secara konsep umumnya dulu ya. Secara konsep umumnya itu ya bikin kelas gitu. Nanti kita akan panggil nih dice-nya nih. Setelah kita bikin kelas, kita gunakan kelas itu. Oke, sekarang metode roll dice. Metode roll dice ini kita masukkan, ya ini Ctrl C, saya copy paste saja, biar cepat. Masukin di sini. Gitu. Ini kita hapus ya. Hapus karena ini udah ini tidak terlalu sederhana, tapi ini cuma mau ngasih tahu aja konsepnya. Bahwa angka 6 ini bisa kita tampilkan melalui kode, bukan melalui atribut. Gitu ya. Nah, karena roll dice belum ditentukan, belum dibuat, Android Studio menandai itu menjadi warna merah. Ini yang tadi pertama kali saya terangkan di sini. Nah, mouse-nya jangan kemana-mana, mouse-nya tetap di situ sekitar 2 detik, nanti 2 atau 3 detik, lama ya. Nanti akan muncul create function, ini klik gitu. Di mana function-nya? Di sini. Nah, to-do-nya ini dihapus. Dan diganti dengan tunggu. Oh, nanti dulu ya. Karena di sini membuat definisi kosong. Lanjut ke sini dulu. Pada langkah ini, Anda akan membuat metode roll dice. Untuk membuat dan menjalankan pelemparan, menampilkan, ya oke, di dalam roll dice harus dipanggil to do. Hapus maksudnya, hapus panggilan to do di dalam roll dice. Tambahkan kode ini. Tuh, di sini. Nah, jadi ketika si fungsi ini nanti dipanggil, dia akan melakukan apa? Dia akan membuat objek namanya dice. Dan objek dice ini akan berlaku seperti kelas. Tahu dari mana kelas? Nah, dice ini kan kelas yang di atas nih. Ya, di sini. Ya. Ini terlalu jauh ya. Melihatnya. Oke. Setelah itu bikin objek namanya result text view. Taruh di bawahnya. Tuh. Konversikan dice roll ke string. Nah, nanti si hasilnya nanti akan berubah gitu ya. Nah, tinggal ini dice roll kenapa jadi warna merah nih. Berarti ada yang kurang ya. Ini ya. Ada yang kurang, jadi ini ditambahin di sini. Nah, ketika menambah-nambahkan ini, semoga Anda paham nih bagaimana maksud dari kode-kode ini. Tadi saya bilang ini adalah objek yang berlaku seperti kelas, terus ini ada objek yang menampung. Ya, menampung dari objek dice ini. Apanya yang ditampung? Nah, yang ditampung kita lihat
Si dash ini kan disuruh roll ya. Roll ini fungsi. Nah, fungsinya di mana roll tuh? Ya di sini ya. Nih. Roll itu dikocok akan menghasilkan gitu katanya. Roll itu aduh jadi R roll. Ya, roll itu tipenya hasilnya nanti akan berupa integer, bukan bilangan pecahan, dan akan menghasilkan suatu angka yang diacak dari 1 sampai 6. Numside ini 6. Tahu dari mana numside 6? Ini ada 6. Ya, paham ya? Semoga paham nih. Ini banyak saya cepatkan karena ini kan sudah dijelaskan di mata kuliah biasa ya, jadi saya tidak terlalu menjelaskan banyak di sini. Cukup memberi petunjuk di mana harus menuliskannya. Oke, jalankan aplikasi Anda. Hasil pencariannya seharusnya berubah. Oke, kita klik. Kita lihat hasilnya. Oke, masih build ya, Gradle build running.